Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peradaban Islam di Nusantara. Saya Rianzi Dwi Putri. Saya Raisya Ramadhani. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bakalan dibacakan oleh Raisya. Kepada Raisya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara yang mempunyai dua aset yang tak tertandingi, yaitu kekayaan alam dan kekayaan tradisinya yang diakui oleh internasional. Kini, dalam diskursus akademik, Indonesia juga berhasil merebut perhatian dunia dengan kian digalakan kajian mengenai Islam Nusantara. Sebagai sebuah objek penelitian, Islam Nusantara memiliki kekayaan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Kenapa Islam di Nusantara menjadi penting bagi persatuan ideologi dunia? Tak lain karena Islam di Indonesia dikenal sebagai Islam yang mampu mengimplementasikan dengan sangat baik nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan tak kadap terhadap tradisi serta kekayaan lokal. Kemudian kita masuk ke kerajaan Islam masuk ke Nusantara. Menurut satu pendapat, agama Islam masuk di Nusantara sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Hal ini didasarkan kepada cerita Cina yang menceritakan rencana serangan orang-orang Arab. Dinasti Tang di Cina juga memberikan bahwa di Sriwijaya sudah ada perkampungan Muslim yang mengadakan hubungan dagang dengan Cina. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara itu pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada dugaan keruntuhan dinasti Abbasiyah pada abad 1958 Masehi. Berita Marco Polo itu pada tahun 1292 Masehi, batu nisan Sultan Malik As-Saleh 1997 Masehi, dan penyebaran ajaran tasawuf. Ajaran Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang Islam melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Melalui jalur utara dengan rute yang pertama itu Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, yaitu pantai barat India, Nusantara. Melalui jalur selatan itu dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, yaitu pantai barat India, Sri Lanka, Nusantara. Cara penyebaran Islam di Nusantara ini dilakukan melewati berbagai jalan, diantaranya adalah melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Rianzi. Pada Rianzi, persilahkan. Nah, ada sebab-sebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Nah, di situ ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor agama. Salah satu alasan utama Islam cepat berkembang di Indonesia adalah karena ajaran yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan sosial. Islam menghapuskan sistem kasta seperti dalam agama Hindu yang membedakan derajat manusia berdasarkan kelahiran dan status sosial. Dalam Islam, semua orang dianggap sama di hadapan Allah, yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya. Nah, yang kedua ada faktor politik. Faktor politik juga berperan penting dalam penyebaran Islam. Pada masa ini terjadi konflik antara kerajaan-kerajaan kecil dan pusat kekuasaan. Hindu seperti Majapahit, banyak penguasa dan bangsawan daerah mencari cara untuk memperkuat posisi mereka dan melepaskan diri dari dominasi kerajaan pusat. Mereka kemudian melihat Islam sebagai simbol kekuatan baru yang dapat menyatukan rakyat dan memberikan legitimasi kekuasaan baru. Dengan masuknya Islam, para pemimpin ini rakyat pun mengikuti. Semangat keislaman yang tumbuh dapat membangkitkan kekuatan sosial politik besar di masyarakat yang mampu mengubah tatanan lama. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Islam juga tersebar melalui jalur perdagangan internasional, terutama oleh perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menjadi perdagangan laut sebagai sarana utama pertukaran barang dan budaya. Pelabuhan-pelabuhan di Nusantara menjadi pusat pertemuan para pedagang Muslim dan lokal. Karena banyak kaum bangsawan dan pejabat lokal juga terlibat dalam perdagangan, mereka melihat kontak langsung dengan para pedagang Muslim yang tertarik pada gaya hidup serta ajaran mereka.
Akhirnya, banyak dari mereka yang memeluk Islam dan kemudian turut mempercepat penyebaran ke seluruh lapisan masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perlak, yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai, yang ketiga ada Kerajaan Aceh Darussalam, yang keempat ada Kerajaan Demak, yang kelima ada Kerajaan Pajang, yang keenam ada Kerajaan Mataram Islam, yang ketujuh ada Kerajaan Cirebon, yang kedelapan ada Kerajaan Banten, yang kesembilan ada Kerajaan Banjar, yang kesepuluh ada Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, yang kesebelas ada Kerajaan Sukanda, yang kedua-belas ada Kerajaan Ternate, dan ke-13 ada Kerajaan Tidore. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah peradaban Islam di Nusantara merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Islam masuk ke wilayah Nusantara secara bertahap pada abad ke-7 melalui hubungan dagang internasional. Namun mulai berkembang pesat pada abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh. Penyebaran Islam tak hanya dilakukan melalui jalur perdagangan saja, tetapi juga melalui dakwah oleh para ulama dan wali pernikahan antara perdagangan muslim dengan penduduk lokal, serta melalui pendidikan di pesantren. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet but a psycho.